Oke, teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya, teman-teman di kelas. Waalaikumsalam. Sehat, Bu, Alhamdulillah, sehat. Oke, oke, teman-teman. Karena udah ramai ya kelasnya, udah banyak yang join. Jadi tanpa banyak ya kita buang-buang waktu, kita langsung mulai aja teman-teman untuk materi kita malam hari ini, yaitu menyajikan proyek inovasi bisnis digital secara efektif dan juga persuasif. Kita masih ada yang presentasi nggak sih sebenarnya teman-teman? Masih ada nggak? Kelompok yang belum presentasi ada? ada kayaknya. Ada ya. Oke. Mungkin saya mulai versi saya dulu kali ya, teman-teman ya. Saya mulai versi saya dulu, saya pemaparan materi, nanti kalau udah selesai boleh dilanjutin kelompoknya ya, teman-teman. Oke, sebentar. Konsep dasar presentasi proyek inovasi bisnis digital. Sebenarnya tuh kita malam ini tuh belajar gimana sih caranya ya, teman-teman ya. Kita itu tuh present ya, menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada audiens kita atau kepada misalnya, dan saya kan ini kita lagi konteksnya tuh balik apa nyambungin dari minggu-minggu sebelumnya ya, terkait dengan pada saat kita bikin project ya, project inovasi digital ya teman-teman ya. Nah ini kan kita harus ada tools atau alat untuk kita menyampaikan, mempresentasikan terkait dengan ide ya teman-teman. Solusi yang akan kita berikan itu seperti apa, skema bisnis itu bagaimana gitu ya teman-teman ya. Ya tentunya terkait dengan atau berbasis dengan teknologi digital, teman-teman. Ya, nah presentasi ini ya atau slide ini, slide PPT ini yang akan kita sampaikan ya, misalnya teman-teman yang kita menggunakan slide PPT PowerPoint gitu ya. Nah ini harus bisa nih, gimana cara tuh kita bisa menggambarkan slide kita tuh bagus banget ya, bukan cuma bagus juga sih sebenarnya, tapi kekuatan dari kontennya itu sendiri, teman-teman. Bisa nggak nih ya isinya, materi yang disampaikan itu meyakinkan audiens, meyakinkan bos, ya, meyakinkan tim IT misalnya, karena mereka yang sebagai pihak yang untuk mendevelop misalnya gitu ya, menyampaikan kepada pihak finance, keuangan gitu ya, atau bahkan pada saat kita menawarkan project ini ya teman-teman ya, apa, kepada calon investor, calon partner, calon mitra kita. Ya, jadi sebenarnya ini lebih kayak ke gimana sih kita mau presentnya gitu loh teman-teman. Oke, tujuan utamanya presentasi apa? Yaitu membuat audiens bisa paham. Ya, paham akan apa? Ya kita makanya tuh harus paham dulu nih backgroundnya bagaimana, permasalahan yang ada sekarang ini tuh seperti apa ya. Nah, dari itu semua barulah ya, dari berangkat itu semua kita bikin kasih solusi, teman-teman. Jadi ada solusi nih ya, tentunya solusi yang ya yang baik, yang positif gitu ya. Yang kita tawarkan kepada mereka gitu loh, teman-teman. Ya, sehingga harapannya ya audiens ini ya pada setuju gitu ya memberikan dukungan ya, atau kita mendapatkan respon keputusan yang baik atau positif, atau artinya ya diterima lah istilahnya tuh secara secara kita memaparkan gitu loh ya. Oke, presentasi yang efektif menggabungkan aspek logika, logika bisnis, sorry, data, ya, bisa juga visualisasi dan komunikasi yang persuasif. Persuasif apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Persuasif apa teman-teman? Ada yang tahu? Ajakan, Bu. Ya, membujuk teman-teman ya, komunikasi yang membujuk ya. Apa ya, selain membujuk apalagi sih istilah teman-teman ya? Ya itu tadi tuh mengajak gitu ya teman-teman ya, biar
mereka tuh apa sih istilahnya tuh, "Oh iya ya, oh bener juga ya, kayaknya bagus nih, kayaknya patut dicoba nih." Nah, itu namanya komunikasi yang persuasif, teman-teman, ya. Nah, kegagalan presentasi itu sering terjadi, teman-teman, tapi bukan karena idenya tuh jelek, bukan karena idenya itu tuh lemah gitu ya, tapi ada juga, salah satunya itu karena cara kita menyampaikan ya, materi tersebut mungkin nggak jelas ya, nggak jelas mungkin, membingungkan narasinya, tidak terstruktur, nggak terarah gitu ya teman-teman ya, atau mungkin ya banyak sekali pengistilahan-pengistilahan yang orang tuh nggak familiar, nggak common, mereka kira tuh agak bingung dan mereka tuh tidak tidak paham lah ya jatuhnya ya teman-teman, kayak gitu. Teman-teman ada yang mau ditanyain nggak sejauh ini untuk slide ini? Ada yang mau tanya? Aman ya? Belum ada. Belum ada ya? Oke. eh Mempersiapkan presentasi yang jelas dan terstruktur ya. Pasti harus terstruktur ya teman-teman ya. Dari slide halaman satu sampai dengan halaman terakhir itu tuh harus apa ya? Mungkin kalau sekarang tuh kita harusnya mungkin pakai angle atau ide kayak storytelling gitu loh teman-teman ya. Itu sebenarnya sih itu secara ini tuh secara emosional tuh lebih mudah juga sih dipahami dan juga diterima sebenarnya oleh audiens. Tapi oke di sini kita bahas ya presentasi yang jelas tuh seperti apa, terstruktur tuh seperti apa. Tahap persiapan itu tuh dimulai sebentar ini masih banyak yang minta admin. Oke, tahap persiapan dimulai dengan memahami karakteristik audiensnya, teman-teman. Penontonnya siapa? Pesertanya tuh siapa? Apakah investor? Apakah langsung customer ya atau klien gitu ya? Atau kita ada partner lain lagi gitu ya, teman-teman ya? Mana nih? Bentar, bentar, ini pada minta admin. Oke, udah saya admin. Oke. Jadi kita harus tahu dulu nih teman-teman ya, kita harus paham dulu karakteristik audiensnya. Apakah orang yang bakal datang ngelihat presentasi kita itu orang yang kaku, orang yang easy gitu ya, orang yang fun, orang yang menyenangkan, apa orang yang galak. Nah, kita harus tahu tuh teman-teman. Ya, kalau mereka tuh orang-orang yang strict, orang yang mereka tuh benar-benar yang gimana gitu, kita jadi harus benar-benar bisa bikin suasana lebih nyaman misalnya. Terus kita nggak boleh terlalu banyak berlibet sehingga tidak banyak membuang-buang waktu. Kan gak enak ya teman-teman ya pada saat kita melakukan presentasi di-cut, di-cut, di-cut kayak gitu loh teman-teman. Ya, itu bakal membuyarkan presenter ya teman-teman. Jadi, poin pertama itu tuh harus tahu dulu nih. Kita harus paham dulu ya, audiens kita tuh tipikal orang yang seperti apa sih, teman-teman. Nah, itu harus tahu backgroundnya dulu tuh mereka. Oke, berikutnya presentasi harus memiliki alur logis yang mudah diikuti ya, konsisten juga dari awal hingga akhir, terstruktur ya teman-teman ya. Harus makanya tuh kalau misalnya kita pengen presentasi apa ya istilahnya teman-teman ya. Ya presentasi project gitu ya teman-teman ya itu harus kita kasih tahu dulu tuh misalnya kayak apa ya teman-teman ya pertama kali itu biasanya itu udah sebelum introduction ya ada istilah itu kayak who we are misalnya siapa siapa kami terus apa kita tuh punya holding atau enggak berapa grup kita nah terus apa aja sih prestasi yang udah kita lakukan nah itu tuh berurut kayak gitu tuh teman-teman gak langsung straight to the point kita mau menawarkan apa teman-teman ya jadi tahu dulu tuh apa kita mungkin gini ya, sebentar ya teman-teman. Saya ada contoh mungkin PPT yang biasa kita bawa untuk ke klien ya, sebentar. Biar teman-teman ada gambaran. Ya, bukan ini. Sebentar ya.
mata saya silo juga nih ya pakai. Bentar, bentar. Oh, seperti ini nih teman-teman. Ini contoh aja ya teman-teman. Ini saya bikin materi ini pada saat kita mau eh ya presentasi penting lah ya untuk kita dengan calon calon partner, calon customer atau calon mitra kita lah ya intinya nih teman-teman. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Nah ini ya kita namanya tuh jadi kita ya introduction. Ini gimana sih? Oke, ke produk kita. Nah, ya kan about us dulu kita kasih tahu ya. Kok nggak mau dipindahin sih? Oke. Nah, ini ada kita introduction dulu nih teman-teman. Kasih tahu dulu tuh sedikit kita seperti apa, perusahaan yang seperti apa gitu ya teman-teman ya. Tapi nggak usah panjang-panjang lah ya. Nah, terus ini apa experience kita itu seperti apa nih teman-teman? Kalau dengan kayak begini aja tanpa dibaca kan udah kelihatan ya banyak banget tuh item-itemnya. Oh, berarti dia tuh benar-benar yang apa sih punya experience yang banyak lah istilahnya kayak gitu perusahaan ini gitu kan. Nah, terus baru deh emang gak usah perlu panjang-panjang ya. Ini udah secara inilah detail nih produk kita tuh kayak begini gitu loh. Ini prestasi apa ya ini pokoknya produk yang kita handle tuh apa gitu ya teman-teman ya. Nah ini terus baru di detail produk-produknya, singkat-singkat aja gitu teman-teman ya. Kayak gini-gini lah nih contoh produknya kita jabarin gitu ya, yang menarik gitu kan. Nah terus ini contoh produksi banyak ya teman-teman ya. Terus apalagi nih? Nah ini sama sih produk-produk kita, fiturnya seperti apa gitu ya teman-teman ya. Nah ini bisa bisa di play nih, bisa di play nggak ya? Harusnya sih bisa ya, cuman bentar ya. Oke lah. Nah, terus ini produk-produk kita masih produk-produk kita karena banyak banget sih teman-teman ya. Jadi kita kasih lihat lah. Sebenarnya boleh lah, cuman sedikit-sedikit. Tapi ini nih yang produk-produk unggulannya, misalnya kayak gitu teman-teman. Ya, terus eh ini teman-teman. Mana lagi sih? Nah, ini udah nih produk-produk kita ya teman-teman nih. Banyak ya produknya, sorry teman-teman. Eh, Nah, ini kan semua kita kasih tahu nih gini apa tadi ya, tadi misalnya introduction kita, terus kita biasa ngapain gitu kan ya. Sebentar sebentar ya. Sebentar sebentar. Oke, mana sih? Nah, ini udah sampai inilah. Nah, ini terus kita kasih tahu lagi nih teman-teman ya. Eh Kinerja kita kayak gimana, misalnya kayak gitu tuh teman-teman ya. Nah, ini kan di sini kita sedikit lah kita spill tipis lah eh prestasi yang bisa kita banggakan lah istilahnya kayak gitu teman-teman ya. Nah terus ini juga sama nih ya ini penghargaan-penghargaan yang kita peroleh lah teman-teman ya, kita menangin apa kayak gitu-gitu ya, kayak misalnya teman-teman tuh mungkin ada menang award apa kayak gitu teman-teman itu bisa ditampilin juga sebenarnya ya. Terus, nah ini manajemen kita. Nah, terus ini partner-partner kita juga penting tuh teman-teman ya. Kita kasih tahu nih, itu arti itu kita memang kerjasamanya ya udah banyak gitu ya, baik di skala pemerintahan ya, internasional, lokal gitu ya, di ICT mana ya, bahkan di brand-brand device handphone, nih contoh ya teman-teman ya, nah kayak gitu tuh. Jadi klien sama partner juga bisa tuh kita iniin ya. Nah ini udah deh, thank you seperti ini kayak gitu teman-teman. Oke, ini sih memang tadi saya kasih contohnya tuh lebih kepada apa ya, memang bukan untuk kita apa sih istilahnya tuh tapi mirip lah ya sama ya. Nah itu arti ini kalau tadi kan memang saya lebih ke apa itu ngasih tahu kita bahwa itu tuh
perusahaan yang seperti apalah misalnya kayak gitu. Tapi pada saat kita mau presentasi untuk produk, nah mungkin bisa bisa kayak apa saya kasih lihat lagi ya teman-teman ya. Bisa saya kasih lihat lagi contoh presentasi. Kalau tadi memang ini sih teman-teman ya, apa kita presentasi memang kepada partner baru atau customer baru yang dia pengen tahu lebih jauh gitu ya. Ini perusahaan yang seperti apa sih? Nah, maka kita kasih tuh semua list produk-produk kita, penghargaan kita itu seperti apa, terus kita kuatnya di mana gitu ya. Nah, tapi pas pada saat kita pengen misalnya ada produk ya teman-teman ya, produk apa nih yang kita pengen tawarin. Nah, ini spesifik satu produk sih. Coba saya mungkin bisa ambil contoh sih. Sebentar, sebentar. Nah, ini contoh satu produk yang full, satu produk aja. Kalau tadi kan banyak banget ya produknya dan dia nggak fokus ya. Maksudnya nggak spesifik dalam ya, teman-teman. Mana ya, sebentar. Project. Ini banyak banget. Mana lagi ya? Proposal. Oh, hmm. Nah, ini teman-teman. Ini contoh aja ya. Nih, Oke. Ini contoh proposal yang kita present ke calon apa ya ya ini untuk produk baru sih sebenarnya teman-teman ya ya ke partner kita lah ya. eh Mereka bisa apa mereka bisa approve lah ya untuk project yang kita mau initiate. Nah ini kita ini langsung sih kita kasih tahu dulu nih teman-teman backgroundnya ya. Jadi kita ngasih tahu nih ada evolusi ya dari mekanisme mobile payment, pembayaran lewat mobile online gitu loh teman-teman ya. Jadi kita kasih gambaran evolusinya dari zaman dulu gitu ya, dari zaman tradisional sampai sekarang kita pakai yang namanya mobile wallet ya, atau M-wallet atau e-wallet ya teman-teman ya, kayak gitu. Nah, ini kita kasih tahu dulu nih backgroundnya nih. Ini benar terstruktur ya teman-teman ya. Kita kasih tahu dulu nih historinya ya kan. Kenapa harus pakai ini gitu ya, dikasih tahu lagi tuh. Kasih tahu tuh udah pasar konten games di Indonesia itu mencapai 24,8 triliun gitu ya. Dilengkapi lah ya dengan informasi-informasi seperti itu gitu teman-teman. Kenapa? Ini kan di sini saya tuh pengen dapetin ini teman-teman, dapetin direct carrier billing lah ya. Saya pengen dapetin apa sistem atau mekanisme pembayaran secara online lah intinya kayak begitu. Contohnya tuh dari carrier billing tuh kayak pembayaran di Google Payment, sorry ya di Google Payment teman-teman ya. Di Play Store itu kan direct carrier billingnya atau di CB ya kita sebutnya direct carrier billing di Play Store itu kan dengan Google Payment-nya ya, direct carrier billing di Gojek itu tuh dengan GoPay-nya gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau ini saya memang lebih ke operator telekomunikasi. Jadi tinggal klik 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 gitu ya langsung terjadi pembayaran. Kayak gitu teman-teman. Ya, nih kasih solusinya nih kalau dengan nama brand saya untuk direct carrier billing ini namanya DPA, Digital Partner Activation, teman-teman ya, DPA lah kayak gitu. Nah, kita kasih tahu nih solusinya apa gitu ya. Kenapa harus kami, nah ini kenapa kami gitu ya teman-teman ya. Nah, terus kita lengkapin lagi tuh dengan bukti-bukti legalitas ya, yang comply ya teman-teman ya, kayak gitulah. Nah, terus kita kasih tahu nih apa namanya tuh
struktur desain ya untuk infrastrukturnya nanti tuh akan seperti apa flow-nya kayak gitu-gitu teman-teman. Nah, dari sisi security itu seperti apa? Nah, kayak gitu-gitu deh teman-teman. Topologi, integrationnya ya arsitektur. Kayak gitu-gitu teman-teman. Tampilan nanti dashboardnya akan menjadi seperti apa. Nah, ini sampai cara nanti untuk promosi ini tuh bagaimana. Detail banget ya secara teknikal teman-teman. Ya, ini detail banget. Nah, sampai kita tuh pengen apa produknya itu ntar kita akan komit untuk kita promosiin ya. Ada marketing dan promosinya nih teman-teman ya. Kita akan promosiinnya kemana nih? Misalnya Telkomsel channel pakai apa? SMS broadcast ya, pakai self care. Nah, yang kita pernah belajar ya teman-teman ya self care. Kalau self care di Telkomsel tuh namanya My Telkomsel ya teman-teman. Ada ada lagi channel UMB, UMB itu yang kalau teman-teman tuh ketik bintang 888 pagar untuk cek pulsa itu namanya UMB teman-teman. Balance check, ya itu cek pulsa juga sih sebenarnya. Ya, jadi bukan cuma balance check doang di dalam UMB itu. Kayak gitu teman-teman. Nah, sampai roadmap ya, roadmap promosi juga kita bikin teman-teman ya. Selama 1 tahun ya, quarter apa dari Q1 sampai Q4 kita buatin. Nah, itu lengkap banget. Sampai ada program-program apa, proses bundling. Nah, ini produk-produk yang kita bakal tawarin. Ini kayak kita mau bikin Play Store gitu loh, teman-teman. Kayak bikin Play Store. Ya, isi kontennya tuh kayak begini-begini semua. Nah, ini produk kita nih. Pakai VR gitu. Oke, ada projectionnya bahkan tuh teman-teman ya. Kita bikin revenue projection ya, teman-teman ya. Selama ini berapa tahun ya? Setahun sih, karena mannya sampai 12. Nah, sampai bisnis proposal yang tadi teman-teman, yang saya di awal slide pertama yang saya nanya, yang saya sampaikan, kita presentasikan terkait dengan apa tadi teman-teman, skema bisnisnya tuh mau gimana? Ya ampun teman-teman, kita 10 menit lagi habis. Oke, kayak gini. Udah deh teman-teman tuh, kita tim manajemennya, ada foto-foto tim kita, misalnya kayak gitu teman-teman. Sama nih tadi achievement kita, ya ada lagi nih achievement kita, sama walaupun isinya sama ya teman-teman ya. Tapi kita sampaikan lagi karena itu kan kebanggaan juga ya buat kita tuh. Nah ini kita ada di Hungaria, terus ada kita menang di Kamboja, di USA, kayak gitu-gitu. Oke teman-teman, kayak gitu sih sebenarnya yang namanya presentasi itu ya teman-teman ya. Eh Konsepnya itu pertama, kalau saya sih udah pasti teman-teman ya, desain itu gimana caranya tuh orang betah gitu ya ngeliat desain dari PPT kita gitu ya nggak boring gitu loh teman-teman. Ya bikin semenarik mungkin ya, bikin semenarik mungkin. Nah kalau saya bikin PPT kalau di kerjaan ya teman-teman ya itu nggak ada tulisan panjang-panjang teman-teman beda ya kalau kayak di kampus kalau di kampus kan ini karena teman-teman kan belajar ini ya kuliahan jadi tetap saya harus masukkan narasinya jadi biar teman-teman tuh bisa lebih paham. Teman-teman nanti kalau 10 menit lagi habis saya akan share link yang baru ya teman-teman ya. Mungkin nanti kita langsung mulai ke presentasi kelompok kali ya teman-teman ya. Enggak, udah boleh. Baik, Ibu. Oke, lanjut dulu ya teman-teman ya. Saya share screen yang tadi dulu. Oke, ini udah lah ya teman-teman ya. Struktur latar belakang, apa sih ini presentasi alur logis. Struktur umum presentasi proyek inovasi meliputi latar belakang yang tadi saya bilang ya teman-teman ada introduction-nya, ya, permasalahannya itu harus harus ada tuh teman-teman. Ya, kesimpulan dan ajakan tindak lanjut. Nah, ada juga tuh saya tuh di PowerPoint apa ya, saya ngaji itu apa ya untuk produk apa ya, saya lupa deh. Nah, itu ada tuh teman-teman. Coba ya, biar teman-teman ada gambaran lagi sebentar. Biar teman-teman langsung aja lah ya ke prakteknya sebentar. Saya kasih lihat lagi contohnya apa ya, saya lupa lagi. Eh, Smart Frame ya kalau nggak salah deh. PP.
Ah, coba ya kita cek. Ada nggak? Eh, Excel kali ya. Ada lagi. Apa ya adanya? Ada tuh endingnya saya ajakan untuk itu teman-teman. Ya, sih. Nggak ada lagi. Lupa itu namanya gimana. Ya udah deh teman-teman. Lupa saya dokumen yang mana. Banyak banget soalnya. Oke, kita lanjut dulu sebentar sambil apa ininya habis ya teman-teman ya. Oke, setiap bagian harus saling terhubung dan mendukung pesan utama proyek inovasi. Penyusunan latar belakang. Nah, ini cara-caranya nih teman-teman ya. Apa yang harus teman-teman lakukan kalau nanti mau nggak digeser sini. Oke. Latar belakang ya harus harus apa tuh? Bisa digeser. Harus menjelaskan kondisi aktual ya yang menjadi dasar munculnya inovasi yang tadi itu kan ya teman-teman ya saya kasih evolusi payment ya teman-teman ya. Ya pembayaran itu tuh udah mulai berubah teman-teman. Ya pembayaran apa online tuh udah mulai apa istilahnya tuh berevolusi, bertransformasi teman-teman dari yang dulu bayarnya pakai duit ya pakai kertas gitu ya. Nah, sekarang tuh udah bisa pakai yang namanya mobile payment, pakai e-wallet, teman-teman. Nah, ini kita kasih tahu dulu tuh latar belakangnya seperti apa. Kan kayak tadi, kenapa nih saya harus punya direct carrier billing? Itu ternyata yang orang yang main games di Indonesia tuh gede loh. Jadi kita berpeluang tuh untuk bisa bikin versi pembayaran Indonesianya gitu ya daripada pakai pasti ya sekarang juga udah pakai Indonesia ya, ada Google Pay. Nah, kalau dari itu tuh produknya sebenarnya tuh lebih ke produk lokal, teman-teman. Kan kalau kayak Play Store, Google Payment, itu kan luar negeri ya, teman-teman ya. Beda. Nah, makanya ini kita pengen minta untuk produk lokalnya gitu loh, teman-teman. Dikasih kemudahan dari sisi metode paymentnya, pembayarannya. Oke, masalah yang diangkat harus relevan, nyata, dan ada dampak bisnis yang jelas. Ya jelas lah ya teman-teman ya, kalau kita namanya presentasi untuk project baru, ya kita pengen bikin produk baru, tawarin ke konsumen, ya pastinya pasti ada dampak bisnis lah ya teman-teman ya. Kan tadi udah kelihatan tuh skema bisnisnya 70-30% ya kan. 70%-nya buat saya, 30%-nya buat Telkomsel gitu ya. Nah itu kan kita apa, menambah apa ya istilahnya ya revenue stream yang baru gitu loh teman-teman ya. Dampaknya tuh ya kita bisa mendapatkan revenue, mendapatkan keuntungan, mendapatkan pendapatan gitu ya teman-teman. Nah, terus penyusunan latar belakang dan masalah proyek, penggunaan data, tren digital atau fenomena pasar terkini akan memperkuat urgensi masalah. Yang kayak tadi teman-teman ya, yang nunjukin kalau tadi pengguna games di Indonesia tuh banyak banget gitu ya. Terus sekarang juga pembayaran tuh metodenya tuh udah berevolusi dari yang tradisional pakai uang cash gitu ya.
Nah, atau lewat SMS gitu ya. Nah, sekarang pembayaran tuh udah bisa lewat online gitu ya. Bahkan online tuh juga sekarang udah sampai ke e-wallet, mobile banking juga udah gitu ya teman-teman ya. Oke. Harus singkat ya, rumusan masalah harus singkat, fokus, mudah dipahami oleh audiens. Tadi kan jelas ya teman-teman ya, yang di slide saya itu tuh ya rumusan masalahnya itu tuh yang ngasih tahu tadi ya teman-teman ya. Nih, coba sebentar. Tadi rumusan masalahnya kan tadi udah jelas ya. Eh, tadi yang DPA ya. Sip. Padat, singkat, jelas gitu loh teman-teman. Oh, ya teman-teman. Dia langsung ngasih tahu tuh, kenapa kita harus dapetin ini pembayaran namanya direct carrier billing ini gitu ya. Kita kasih tahu gitu loh. Pasar konten games itu tuh gede banget, ada 24,8 triliun ya kan. Nah, kita kalau dapetin mereka berapa persennya aja kan tuh udah lumayan banget gitu loh. Terus metode charging dengan cara mudah dan cepat menggunakan pulsa atau gen ponsel dibandingin kartu kredit. Ya, lebih mudah kita pakainya direct carrier billing dibandingin kita pakai metode charging yang lain gitu, pakai kartu kredit misalnya. Pakai pulsa itu lebih susah, teman-teman. Ya. Terus kalau pakai direct carrier billing, kita nggak perlu terlalu yang namanya apa sih istilahnya tuh entry data personal oleh user tuh maksudnya user tuh